Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita lanjutkan pada latihan tadi, masuk di nomor 2 ya. Kalau masih ada dilanjutkan, silakan akhwat. Baik. Diperhatikan hamidun ini namanya fa'il, pelaku. Kalau pelaku kedudukannya dalam kalimat itu marfu. Dia dibaca apa? Dhamma. Asalnya itu dhamma ya, marfu. Makanya di situ dibaca apa? Hamidun. Sebab dia sebagai fa'il. Jadi ketika antum membaca kitab Gundul, maka antum sudah tahu ini dia marfu. Karena dia sebagai apa? Fa'il, pelaku. Dia pelakunya di situ. Dianya yang pergi. Zahaba Hamidun ila Faransa. Hamid telah pergi ke Prancis. Baik. Dilanjutkan. Al-ana dia tetap dibaca seperti itu ya. Tidak boleh dibaca apa? Al-anu, al-ani. Nah, artinya apa? Sekarang. Huwal ana fil mustashfa. Mustashfa itu rumah sakit. Artinya rumah sakit. Baik, dilanjutkan. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Sama penjelasannya tadi ya. Dhahaba kemudian Abdullahi. Dibaca apa? Abdu. Karena dia sebagai fa'il, pelaku. Nah, kemudian Abdullah ini dia terdiri dari dua suku kata, dua nama di situ, Abdun dengan Allah. Kalau seperti itu berarti bentuknya juga apa? Mudhaf, mudhafun ilaih. Jadi Abdun di situ sebagai mudhaf. Adapun lafzu jalalah, nama Allah, dia sebagai mudhafun ilaih, makanya dibaca kasrah. Abdullahi. Dilanjutkan. Taib. Isa, Musa, ini sama dengan apa? Mustashfa. Nah, jadi ketika dimasuki huruf jar, dia tetap seperti itu. Dilanjutkan. Taib. Sekarang kita masuk pada latihan ke-6. Iqra. Bacalah.
Masih ada yang akhwat dilanjutkan? Taib, ikhwan silakan. Nah, silakan. Taib, tafadhali. As-sabburatu, ba ditasydid. Ini maratan ukhra, diulangi lagi. Baik. Khalfal mudarrisi. Biasakan dibaca langsung ya. Tidak apa-apa diputus-putus seperti itu, tidak merubah makna. Cuma baiknya dibaca langsung saja. Amamat talibi khalfal mudarrisi. Nah. Tarjimi. Papan tulis. Sabura, papan tulis ya. Diterjemahkan silakan. T. Papan tulis itu di depan 6 dan ia berada di belakang guru. Kenapa memakai domir hiya? Karena kembali kepada mana? As-sabburatu, muannats. Makanya di situ apa? Hiya. At-talibi, kenapa dibaca at-talibi? Kenapa dikasrah? Karena dahului apa? Nah, dzarful makan, keterangan tempat di depan. Al-mudarrisi didahului apa? Khalfa, di belakang. Nah, masih ingat kaidahnya ya? Nah, ini sangat membantu kaidah-kaidah tersebut ketika antum membaca seperti ini. Taib, dilanjutkan silakan. Apa benarnya? Mudarrisah atau madrasah? Ayo, itu yang masuk akal ya. Tidak mungkin apa? Mudarrisah, tidak mungkin. Silakan diartikan. Ayo. Jangan sampai di depan apa? Ibu guru. Baik. Nah, badah. Intahitunna. Nah, ikhwan, silakan. Aina baitul ma Aina baitul iman Aina baitul. Sudah benar. Terus dilanjutkan. Antum jangan ragu-ragu.
La syak. Aina baitul imami. Baitul imami khalfal masjid. Nah, ahsant. Di mana rumah imam? Rumah imam di belakang masjid. Ya, ayo. Nah, barakallahu fiik. Silakan dilanjutkan. Aina jalasa Hamidin. Hamidin? Hah? Kenapa di kasrah? Hamidin atau Hamidun? Jalasa itu apa? Dia isim atau kata kerja? Jalasa, kata kerja. Kata kerja berarti biasanya ada pelaku, orang yang mengerjakan itu. Berarti dibaca Hamidun. Baik. Aina jalasa Hamidun. Jalasa khalfa Mahmudin. Nah, ahsan. Di mana Hamid duduk? Di Jalasa, duduk. dia duduk. Dia duduk. Di belakang Mahmud. Baik, Mahmud. Mahmud. Iya. Antum kan ragu-ragu ya. Baik, aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. Nah, di mana Hamid duduk? Dia duduk di belakang Mahmud. Jalasa ini letaknya pada domir huwa. Nah, ini nanti insya Allah nanti dikirim ke grup ya. Kita 3 ada 3 yang nanti kita kirim ke grup, di grup. Cuman satu saja yang dijadikan patokan. Bisa kita pakai kata dhahaba atau jalasa atau kharaja, karena 3 itu yang kita pelajari. Jadi misalnya jalasa, huwa jalasa, huma jalasa, hum jalasu, hiya jalasat. Ada ta ta'nis, ta maftuha yang disukun. Jalasat, hiya jalasat, huma jalasata, hunna jalasna, anta jalasta, antuma jalastuma, antum jalastum, anti jalasti, antuma jalastuma, antum jalastum, ana jalastu, nahnu jalasna. Panjang. Jadi kalau misalnya saya duduk di atas kursi, berarti apa? Jalastu alal kursi. Jangan jalasa ana. Karena jalasa itu pada apa? Huwa. Nah, kalau saya berarti jalastu. Ini untuk fi'il madhi, kata kerja lampau. Nah, kalau dirubah lagi untuk dhahaba sama saja seperti tadi. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Nah, jadi kalau misalnya saya pergi apa? Dhahabtu ilal madrasah, ilal masjid, ilal suq, masalah. Nah, tapi kalau Muhammad berarti atau Mahmud berarti dhahaba. Dhahaba Mahmud ilal masjid masalah. Baik. Jadi kalau misalnya seperti ini, aina jalasa Hamidun? Di mana Hamid duduk? Jalasa, jangan bingung-bingung lagi. Ini jalasa ini apa artinya? Ya dia maksudnya siapa? Hamid. Dia duduk di Nah, dia duduk di belakang Mahmud. Dan ini harus dihafal ya, harus dihafal.
Nah, dikuasai dia supaya memudahkan antum ketika menerjemahkan atau membuat kalimat. Iya. Antum mau berbicara, ini kalau antum tidak tahu bagaimana caranya. Nah, baik, dilanjutkan. ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب. Ahmad pergi ke masjid dan dia duduk di depan mihrab. Baik. Ahsan. Barakallahu fiik. Nah, luar biasa ya, Masya Allah. Nah, kalau antum sudah paham, tahu semua arti dari kosakata, maka sangat membantu untuk mempermudah menerjemahkan setiap kalimat yang ada. Mihrab itu sudah bahasa Indonesia ya. Dia apa? Ruangan tertentu yang ada di depan itu di arah kiblat. Itu mihrab. Nah, di masjid sini ada ya? Nah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut pada pelajaran 9. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada ya? Kalau gitu kita lanjut pada pelajaran yang ke-9. Pada pelajaran yang ke-9 ini disinggung sedikit tentang masalah khobar. Khobarnya dalam bentuk ghairul mufrad. Dia bentuknya jumlah, bentuknya kalimat. Kalau yang sebelumnya yang biasa kita pelajari, khobarnya dalam bentuk mufrad, tunggal. Kalau yang sekarang dan juga ada beberapa contoh yang sebelumnya namun tidak dijelaskan, ini dalam bentuk jumlah. Karena ini sangat jelas pada pelajaran ini dijelaskan. Ini apa? Mengenai khobar ya. Karena khobar itu bisa dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jumlah. Jumlah itu kalimat ya. Jumlatun artinya apa? Kalimat. Kalau kalimatun artinya kata. Kalimatun bahasa Arab ya. Kalimatun. Itu artinya apa? Kata. Al kalimatul jadidah, kata-kata baru. Jumlatun artinya kalimat. Baik.
Di sini untuk kata-kata baru nah kita lihat di ini saja di kamusnya di situ kosakata baru halaman 50 supaya memudahkan nanti. Sudah ada? Halaman 50 al-kalimatul jadidatu. Al-lughatu, apa artinya al-lughatu? Bahasa. Syahirun, terkenal, masyhur. Al-madinatu, bisa Madinah yang kita kenal atau kota. At-tairu, ada yang tahu? Burung. Nah, al-yaum kaslanu, jau'anu. Ya. Ini agak semangat ya bilang lapar. Jam-jam begini. Baik. Atasyanu, mil'anu, penuh ya. Ponong. Baik. Ghadbanu, malas. Al-usfuru, nam. Ta'irun sagirun, burung kecil. Al-yaum ini sama ya. Apa artinya? Al-yaum, hari. Ya, di sini ada tambahan lagi, tidak ada di apa? Tidak ada di kosakata baru tadi. Sahlatun. Apa artinya sahlatun? Mudah. Nah, marah. Malas itu apa? Kaslanu. Nah, sekarang kita lanjut pada materi. Di situ ada qiraah, ada wacana. Silakan. Tadi sampai di mana tadi? Di ikhwan. Iya, antum sekarang. Hadar rajulu. Dia jawab dulu, ada jawabannya. Nah, harakat akhir dibaca. Nah, huwa Abbas. Apa artinya? Hada, apa artinya hada? Ini ya. Baik.
huwa Abbasun. Ini sudah sangat jelas ya. Nah, domir mufrad untuk kata ganti orang ketiga tunggal. Domir yang tepat adalah untuk mudzakkar huwa. Ar-rajul, laki-laki satu orang. Nah, maka domir yang dipakai adalah huwa. Tidak boleh selain dari itu. Huwa Abbasun. Saya dilanjutkan. Satu saja. Abbasun tajirun. Nah, apa artinya? Taib. Abbas seorang pedagang. Artinya Taib. Abbas seorang pedagang yang kaya. Perhatikan ya. Abbasun tajirun. Ini khobarnya bentuknya mufrad, tunggal. Abbas mubtada. Mana tanda ma'rifahnya di situ? Karena mubtada harus ma'rifah. Nama ya, nama itu sudah ma'rifah. Kemudian tajirun. Ingat ya, ini awal-awal ya. Ini asalnya. Karena nanti ada perubahan-perubahan. Karena yang namanya mubtada juga ada yang apa? Nakirah. Namun dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bergandengan dengan yang lain. Kalau berdiri sendiri dia harus apa? Ma'rifah. Harus ma'rifah. Kalau dia berdiri sendiri. Seperti Abbasun. Nah, dia sendiri. Abbasun tajirun. Tajirun yang kita bahas adalah khobar. Tajirun ini apa? Khobar. Kalimat yang berikutnya Abbasun tajirun ghaniyun. Nah, ini dia. Tajirun ghaniyun. Mana khobarnya? Tajirun atau ghaniyun? Ghaniyun. Terus tajirun sebagai apa? Nah, sifat. Naat sifat sama artinya. Baik. Di sini yang dibahas ya, tadi sudah disinggung. Tajirun, ghaniyun ini khobar yang bentuknya jumlah. Khobar yang bentuknya jumlah. Kalimat. Pola kalimat ini terdiri dari apa? Dia tersusun dari apa? Antara khobar. Lala, dia sebagai khobar dia. Tajirun, ghaniyun. Sifat wa mausuf. Sifat dan yang disifati. Atau na'at dan man'ud. Sama artinya. Sifat dan yang disifati. Taib. Untuk memahami ini dijelaskan sedikit saja ya, tidak apa-apa. Kita ambil contoh ini supaya mudah untuk dipahami. Yang akhwat afwannya mungkin tidak bisa lihat di papan. Tidak apa-apa didengarkan saja. Kita ambil kata Abbasun tajirun ghaniyun ya. Tajirun ghaniyun. Baik. Ini supaya kita bisa membedakan pola kalimat yang tersusun dari mubtada khobar. Kemudian apa lagi? Mudhof, mudhofun ilaih dan sifat wa mausuf. Supaya kita bisa bedakan ya. Nah,
sehingga di saat kita membaca itu tepat. Oh, ini dibaca kasrah misalnya karena dia mudhafun ilaih. Oh, dia dibaca dhamma misalnya. Ini dia sebagai mubtada dan seterusnya. Nah, kita ambil contoh dulu untuk dari kata tajirun ghaniyun, mubtada khobar. Bagaimana cara membuat mubtada khobar dari kedua kata ini? Tajirun ghaniyun. Bagaimana caranya membuat kalimat mubtada khobar? Yang ikhwan ada yang tahu dua kata ini? Tajirun ghaniyun. Bagaimana caranya? Iya. Ini harus dirubah ke ma'rifah. Tajirun dirubah ke ma'rifah. Dia menjadi at-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Bisa ya? Ini apa? Mubtada khobar. Jadi mubtada khobar itu rumusnya ini asalnya nanti ada perubahan. Dia ma'rifah kemudian nakirah. Ma'rifah nakirah. Bisa ya? Bisa diingat ya? Ma'rifah nakirah. Afwan. Ghaniyun. Dia di ini disambung. Kalau salah ditegur ya, antum jangan cuma lihat saja. Tajirun ghaniyun. Nah, at-tajiru ghaniyun. Ini ma'rifah kemudian nakirah. Itu diingat ya, diingat. Ma'rifah nakirah. Kemudian rubah dia ke mudhafun ilaih. Taib. Tajiru al-ghani. Mudhafun ilaih. Tajirul ghani. Tajirun. Nah. Ghani. Taib. Tajirul ghani. Ini mudhafun ilaih. Ingat, dia cukup di apa? Dhamma saja. Kalau ini tanwinnya, ya, dhammatain. Supaya jelas. Soalnya ekor sedikit ini sudah nggak wakil ya. Tajirun ghani. Masih ingat itu? Perhatian ya. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Kemudian dirubah lagi ke sifat dan mausuf. Bagaimana cara rubahnya? Iya. Kalau mudhafun ilaih, kata yang pertamanya apa? Nakirah. Mudhafun ilaih ma'rifah. Ini diingat ya. Kalau mubtada kebalikannya, mubtada khobar. Yang pertama ma'rifah, yang kedua nakirah. Mudhafun ilaih kebalikannya. Yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifah. Bisa dipahami sini? Ya nanti diingat-ingat ya. Iya, biasanya kalau saya buat rumus mubtada khobar itu M ditambah N, MN, ma'rifah nakirah, atau mim dan nun, ma'rifah nakirah. Kalau mudhafun ilaih, N ditambah dengan apa? M,
nakirah, ma'rifah. Bisa ini? Tapi ini bentuknya seperti ini ya. Kalau sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut, maka dia boleh nakirah, boleh ma'rifah, Dua-duanya boleh ya. Ini untuk bisa membedakan. Jadi ketika antum baca kitab Gundul, oh dia polanya ini dia, mubtada khobar. Berarti dia dibaca begini. Oh ini polanya mudhaf-mudhafun ilaih. Berarti dibaca begini. Oh ini dia polanya sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut. Jadi untuk na'at dan man'ut itu ada dua ya. Dia boleh yang pertama ini atau yang ini tajirun ghaniyun, ini sifat dan mausuf. Ini sifat, ini mausuf. Kemudian bisa juga ma'rifah. At-tajiru. Kemudian al-ghani. At-tajirul ghani. Bisa dipahami sini? Jadi kalau nakirah berarti dia harus apa? Dia adalah sifat dan mausuf. Ma'rifah, dia juga sifat dan mausuf. Al-Qur'anu al-Karimu. Al-Qur'anul Karimu. Al-Qur'an yang mulia. Qur'anun Karimun. Qur'an yang mulia, sama ya. Tajirun ghaniyun. Pedagang yang kaya. At-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya. Tajirul ghani, pedagangnya kaya. Baik. Jadi dia lihat pola kalimatnya. Kita mulai dari mubtada khabar ya. At-tajiru ghaniyun, berarti artinya apa? Pedagang itu kaya. Ke mudhafun ilaih atau sifat dan mausuf dulu. At-tajirul ghaniyyu, pedagang yang kaya. Atau tajirun ghaniyyun, pedagang yang kaya. Ke mudhafun ilaih. Tajirul ghaniyyi, pedagangnya kaya. Nah, bisa difahami sini? Ini supaya tidak keliru ketika membaca dalam keadaan gundul ya, antum baca harakat akhirnya jangan sampai keliru. Nah, jadi kalau mubtada khobar ma'rifah nakirah, mudhafun ilaih nakirah ma'rifah. Kalau sifat dan mausuf ma'rifah atau nakirah. Adapun penjelasan lanjut nanti didapati baru dijelaskan ya. Nah, seperti sifat mengikuti mausufnya dalam beberapa hal, begitu juga khobar mengikuti mubtada dalam beberapa hal. Nah, dan seterusnya. Nanti kalau dalam materi didebati itu dijelaskan. Jadi pelan-pelan kita belajar ya. Supaya apa? Air itu kalau diisi pelan-pelan itu Masya Allah. Jangan terburu-buru nanti tumpah ya. Hilang semua nanti. Harus pelan-pelan. Jadi di sini Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Jadi dia bentuknya gairul mufrad. Khobarnya itu dia bentuknya jumlah, bukan kata tunggal seperti pada contoh sebelumnya. Abbasun tajirun. Bisa dipahami sini ya bedakannya. Nah,
Jadi di situ sudah jelas ghaniyun adalah sifat dari tajir. Baik, dilanjutkan atau ada pertanyaan, silakan. Yang mana coba dibaca ulang? Bisa ditulis. Iya, itu nanti ya, insyaallah. Kalau boleh ditulis nanti disodorkan ke sini. Saya lihat kalimatnya. Taib. Ada pertanyaan lain? Kalau bentuk kalimat ditulis saja ya. Iya. Sifat. Nah, kalau man'ut itu yang disifati. Jadi sifat dan yang disifati berbeda dengan mudhof, mudhofun ilaih atau mubtada dan khobar. Dia urutannya pas ya. Pertama, kedua. Kalau sifat dan yang disifati itu berbeda. Sifatnya yang di belakang, kata yang kedua. Walaupun dia yang disebut lebih dulu, sifat dan yang disifati. Yang disifati itu letaknya di kata yang pertama dalam kalimat. Sifatnya terletak pada kata yang kedua. Iya, tajirun man'ut atau mausufun. Sama artinya. Man'utun atau mausufun itu sama, yang disifati. Adapun sifatnya atau naatnya adalah ghaniyun. Kalau mubtada khabar tidak ya. Kata yang pertama itu mubtada, kata yang kedua khobar. Tapi kalau sifat dan mausuf itu beda. Sifatnya malah berada di yang kedua, terakhir. Yang disifati dulu yang disebut, kemudian sifatnya. Masih ada? Halaman? Oh. Baik. Ikhwan, ada pertanyaan?
Baik, pertanyaan ini yang disodorkan ke sini, ini masuk pada na'at dan man'ut ya. Dia masuk pada apa? Na'at dan man'ut. Ini butuh penjelasan juga ini. Tapi belum ini ya. Tentara-tentaranya yang kuat. Iya, dia na'at dan man'ut. Di sini juga ada tambahan penjelasan supaya dipahami. Na'at mengikuti man'unnya itu pada yang pertama adalah jenisnya ya, jenis. Kalau mudzakkar maka na'atnya juga apa? Mudzakkar. Kalau man'utnya muannas maka dia juga na'atnya juga harus muannas. Baik. Kemudian yang berikutnya mengikuti adat. Adat itu jumlah. Kalau man'ut mufrad, maka na'atnya juga mufrad. Kalau man'utnya musanna, maka na'atnya juga musanna. Nah, jadi di sini dia sifat dan mausuf. Dia sifat dari junud ya, al-aqwiya. Ini dia apa namanya? Dalam bentuk jamak mengikuti yang disifati dalam bentuk jamak. Jadi di sini na'at dan man'ut ya. Yang pertanyaan tadi yang disodorkan ke sini. Itu penjelasan nahwu masih lama baru dibahas ini. Nanti pada pelajaran nahwu baru dibahas. Ya, soalnya nanti dia mengikuti ma'rifah dan nakirahnya juga. Nanti akan bertanya ya, kok di sini na'atnya dalam bentuk ma'rifah, kemudian man'utnya dia nakirah. Di situ bukan nakirah ya, dia ma'rifah karena ada domir yang mendampingi di situ, disandarkan pada domir hu. Iya. Baik, nanti dijelaskan di ilmu nahwu nanti ya, insyaallah. Kita pelajari ilmu nahwu baru di ini. Nah, jadi di sini dia ma'rifah. Dia dua-duanya ma'rifah. Na'at dan man'ut. Mungkin sudah belajar jauh ya, makanya pertanyaannya juga akhirnya yang lain bingung. Nah, dan di sini dia sebagai maf'ulun bih ya, maf'ulun bih mansub. Baik, kita lanjutkan. Jam berapa? Selesai ya. Baik, sampai di sini. Nanti insyaallah taala selesai jilid 1 kita pelajari nahwu ya. Selesai jilid 1 ini kita belajar nahwu. Sudah ada sedikit bekal dari ilmu nahwu ini, baru kita lanjut ke jilid 2 supaya lebih memperdalam ini. Mubtada khabar, mudhaf ilaih dan sifat dan mausuf. Baik, kita akhiri sampai di sini. Nahtimu hadzal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.